Bab 2351 Pangkat Turun. Kaisar Kegelapan. Apa yang dia lakukan di sini? Bukan Levi. Kenapa dia? Pada catatan itu, mengapa siluet mereka sangat mirip? Mereka terlihat persis sama. Semua orang bingung. Apa itu? Tanya Levi. Kami datang ke sini mencari seseorang. Kami akan pergi sekarang. Jawab salah satu dari mereka dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Tidak ada yang ingin menyinggung perasaannya. Kemudian mereka melihat sekeliling, dan menyadari bahwa Levi tidak ada di sana. Apakah dia dalam bahaya? Atau dia kabur? Karena Kaisar Kegelapan ada di sini, apakah itu berarti ada zombie yang bermutasi di sini? Jika itu masalahnya, kemungkinan besar Levi. Keringat dingin mulai merembes keluar dari pori-pori semua orang saat memikirkan kemungkinan itu. Aku tahu siapa yang kamu cari. Dia sudah meninggalkan hutan. Dia menunggu kalian semua di tempat kalian berasal. Levi mengatakan untuk tidak membuat mereka khawatir. Awalnya, dia ingin menunggu mereka di sana, tetapi dia menabrak beberapa penghalang jalan kecil di sepanjang jalan. Ketika dia sampai di sana, Zoe dan yang lainnya sudah ada di sana. Levi bahkan tidak punya waktu untuk melepas topengnya. Terima kasih Tuan. Zoe dan yang lainnya sangat senang ketika mereka mendengar apa yang dia katakan dan segera pergi untuk melihat Levi. Mereka berasumsi bahwa Kaisar Kegelapan telah menyelamatkan Levi. Dan asumsi itu ditegaskan dari seberapa detail informasi Kaisar Kegelapan. Jadi, setelah mereka pergi, Levi juga pergi, tetapi ke arah yang berbeda. Dia memastikan untuk menghindari pengawasan Maya Industries saat dia melarikan diri. Ketika Zoe dan yang lainnya keluar dari hutan adat, Levi memang menunggu mereka. Ayo kembali jika tidak ada yang lain. Di sini berbahaya. Jadi, mereka tidak berlama-lama dan langsung pergi. Di kapal perang Maya Industries. Ini aneh. Kaisar Kegelapan pergi. Kami memiliki dia di bawah pengawasan. Bagaimana dia menghilang? Tim pengawasan tercengang. Itu yang diharapkan. Dengan seberapa kuat dia kemungkinan besar mengungkapkan dirinya kepada kami di tempat pertama, kata salah satu petinggi. Dengan Kaisar Kegelapan di sini, akan sulit bagi kita untuk menjalankan sisa rencana. Tapi kita tidak bisa menyingkirkannya, desah. Ini menjengkelkan. Semua orang memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Siapa bilang kita harus menyingkirkannya? Kita bisa bekerja sama. Ayo berkolaborasi dengan Kaisar Kegelapan. Kami memang memiliki pengaruh yang cukup besar di tangan kami. Itu benar-benar bisa berhasil. Baiklah kalau begitu, itu memberi kita dua hal untuk dilakukan. 1. Temui Kaisar Kegelapan dan bicarakan tentang kolaborasi. 2. Analisis data yang telah kami kumpulkan dan tingkatkan serangan zombie. Yang mengatakan, ekspresi semua orang tidak menyala. Mereka mengira bahwa pasukan zombie yang mereka ciptakan tidak terkalahkan karena bahkan 10 besar papan peringkat ilahi tidak berdaya melawan mereka. Mereka pikir mereka bisa mendominasi dunia dengan itu dan membiarkan orang-orang merasakan keputusasaan. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa tentara sama sekali tidak berguna ketika berhadapan dengan pejuang yang benar-benar kuat. Jadi, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah pelan-pelan. Meskipun tantangan turnamen berakhir di tengah jalan, masih ada beberapa perubahan signifikan pada papan peringkat ilahi dan papan peringkat sementara. Tidak ada perubahan besar bagi sebagian besar peserta. Itu terutama Zoe, yang peringkatnya meningkat secara drastis dan langsung naik dari 100 teratas ke 50 teratas di papan peringkat ilahi, langsung menutup kesenjangan antara dia, Kirin, Floyd, dan Swordfin. Orang-orang dari keluarga Lopez dan Black yang ikut juga mengalami pertumbuhan yang cepat setelah bertahan dari berbagai situasi hidup dan mati. Peningkatan dalam kecakapan tempur mereka berarti bahwa peringkat mereka juga akan meningkat, jadi mereka semua senang karenanya. Di sisi lain, peringkat Levi di papan peringkat sementara turun. Itu karena Levi secara teknis tidak melakukan apa-apa selama itu. Selain itu, banyak peserta menjadi lebih kuat secara signifikan. Jadi tentu saja, banyak orang naik di atasnya dalam hal peringkat. Tuan, Anda hanya punya waktu setengah bulan lagi. Bagaimana Anda bisa membiarkan peringkat Anda turun? Petik 2. Bab 2352 Kaisar Kegelapan memang kuat. Floyd memandang Levi, benar-benar bingung. Dia sangat khawatir. Tepat sekali, Zoe sudah berada di 50 besar papan peringkat ilahi, Guru.
Tapi Anda termasuk di antara 7.900 di papan peringkat sementara. Ini adalah celah yang luar biasa, kata Kingsley dengan pasrah. Sebagai murid Levi, mereka tidak ingin melihat Levi di tempat pembuangan sampah. Bagi mereka, itu adalah masalah kebanggaan. Tidak ada yang ingin itu terjadi pada diri mereka sendiri. Saat ini, Levi bahkan tidak bisa menandingi Son dan yang lainnya, apalagi Zoe. Terlebih lagi, pertumbuhan Zoe sangat mengerikan. Dia sudah berada di 50 besar papan peringkat ilahi. Dengan tingkat pertumbuhannya saat ini, menembus 30 teratas tidak akan menjadi masalah bagi Zoe. Bahkan ada kemungkinan dia bisa mencapai puncak. Konon, selain semua upaya yang dilakukan Zoe dalam pelatihannya, tuannya memainkan peran penting dalam kesuksesannya. Bagaimanapun, tuannya adalah Kaisar Kegelapan. Insiden di hutan adat telah menunjukkan kepada dunia betapa menakutkannya Kaisar Kegelapan. Jadi wajar bagi muridnya untuk maju dengan cepat. Semuanya, tolong hentikan. Pangkat Levi turun karena dia tidak berlatih dengan benar. Dia masih menggunakan cara lama. Aku yakin dia sudah menyadarinya sekarang. Dengan buku teknik yang kita miliki sekarang, dia pasti akan meningkat dengan cepat. Zoe melihat ke arah Levi dan berkata, bagaimana dengan ini, Levi? Mari kita perpanjang durasinya. 3 bulan sepertinya tidak adil bagimu. Mari kita membuatnya setengah tahun atau bahkan setahun. Ayo bertarung kalau begitu. Iya, saya pikir tenggat waktu harus ditunda juga. Yang lain mengangguk. Mereka semua mengira Levi akan mulai berlatih seperti orang gila setelah keputusasaan yang dia rasakan di hutan adat dan melupakan rezim yang sudah ketinggalan zaman. Mereka berpikir bahwa, dengan waktu yang cukup untuk berlatih, Levi mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk bertarung dengan adil. Mendengar itu, Levi tersenyum. Tidak apa-apa, 3 bulan akan dilakukan. Tidak perlu menjadwal ulang. Aku tidak butuh selama itu. Semua orang menatap Levi dengan aneh. Kenapa kamu masih keras kepala? Memperpanjang durasinya bahkan tidak memalukan. Kamu akan semakin malu jika kalah dari Zoe. Bagaimana Anda akan mengejar ketinggalan dengan hanya setengah bulan tersisa? Itu tidak mungkin. Mereka semua mengira Levi gila atau sangat bodoh. Meski demikian, Zoe tidak banyak bicara dan setuju. Baik, sudah 3 bulan. Bagaimanapun, Zoe terutama menetapkan durasi 3 bulan sebagai motivasi baginya untuk meningkat serta menunjukkan kepada Levi betapa lemahnya dia sehingga dia akan berusaha menjadi lebih kuat. Pertarungan pada akhirnya tidak penting sama sekali. Dia hanya ingin Levi menjadi lebih kuat. Jika Levi ingin menggali kuburnya sendiri, biarlah. Zoe berasumsi bahwa Levi tidak dapat mengubah apapun dengan sisa 15 hari. Dia pikir dia mungkin juga menyeka lantai dengannya ketika saatnya tiba sehingga dia akan bekerja lebih keras untuk terbiasa dengan era baru. Itulah yang ingin dia lihat. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu. Mari kita lihat seberapa banyak Anda dapat meningkat dalam 15 hari. Floyd dan yang lainnya menghela nafas panjang setelah itu. Ini akan sangat memalukan. Tuan kita bukan tandingan Zoe. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan muridnya sendiri. Zoe pasti akan melampaui Floyd cepat atau lambat. Mereka mengira bahwa mereka harus berlatih seperti orang gila setelah melihat puncak kecakapan tempur saat ini dan tahu di mana batasnya. Maafkan aku, Levi. Zoe berjalan mendekat. Guru muncul belum lama ini dan biarkan saya memilih antara teknik Anda dan teknik guru. Saya tahu guru sedang menguji saya. Maafkan aku, Levi. Saya memilih master pada akhirnya. Anda telah melihat betapa cepatnya saya meningkat. Selain itu, Anda mendengar tentang betapa kuatnya guru, bukan? Guru berada di puncak papan peringkat ilahi. Zoe mulai membual tentang tuannya kepada Levi. Levi mengangguk. Iya, Kaisar Kegelapan sekarang memang sangat kuat. Bab 2353 berjuang dan dibunuh. Itu karena aku adalah Kaisar Kegelapan. Tentu saja aku kuat. Levi menambahkan di kepalanya. Namun demikian, ambiguitas pernyataannya membingungkan Zoe. Bagaimana apanya? Apakah guru tidak kuat saat itu? Petik 2. Tepat sekali. Anda benar-benar mengerti apa yang saya maksud. Tuanmu tentu saja lebih lemah saat itu. Levi mengangguk. Pevot. Zoe tertawa terbahak-bahak. Tuanku selalu kuat. Kenapa kamu berbicara seolah-olah kamu bertarung dengannya sebelumnya? Petik 2. Bagi Zoe, Kaisar Kegelapan tidak terkalahkan. Itu adalah keyakinan dan keyakinannya,
jadi dia tidak bisa menerima ketika Levi mengatakan Kaisar Kegelapan lemah. Tidak hanya aku melawan tuanmu, aku benar-benar membunuh. Levi berhenti karena dia tahu itu akan membuat Zoe kesal. Mari kita berhenti membicarakan ini. Akan buruk jika yang lain mendengarmu. Zoe sedikit kesal. Levi menghilang beberapa hari berikutnya karena dia pergi untuk menyelidiki hubungan antara Maya Industries dan Lab of Gods. Dia terus merasa bahwa ada banyak kesamaan di antara keduanya. Itu membuat Zoe agak gembira karena dia berpikir bahwa Levi sedang berlatih keras untuk pertarungan yang akan datang. Saya tidak terlalu peduli dengan hasil pertarungan. Saya hanya ingin memotivasi dia, dan itu benar-benar terjadi sekarang. Zoe senang. Azure Dragon dan Kirin juga senang. Benar, kami berencana memberi bos hadiah, jadi kami akan kembali setelah dia selesai dengan pelatihannya. Phoenix dan geng berkata sambil tersenyum. Hadiah apa? Semua orang penasaran. Mereka mengatakan bahwa senjata dari Maya Industries tidak hanya tidak bisa dihancurkan tetapi juga mengandung bahan kimia, kan? Banyak faksi telah meneliti cara untuk menanganinya, tetapi sepertinya material khusus adalah satu-satunya cara saat ini. Namun, meskipun kita tidak bisa mengatasinya, kita masih bisa mencegahnya. Industri Garnison telah menemukan baju perang yang menggabungkan teknologi modern dengan teknologi kuno. Tidak hanya dapat memblokir senjata Maya Industries agar tidak menembus, tetapi juga dapat mencegah bahan kimia merembes ke dalam. Petik 2. Yang paling penting, setelan pertempuran khusus ini benar-benar dapat memblokir serangan habis-habisan dari salah satu dari 5 besar papan peringkat ilahi. Tepatnya, itu bisa menerima pukulan bahkan dari petarung peringkat kedua dan ketiga di papan peringkat. Apa? Semua orang menjadi liar setelah mendengar apa yang dikatakan Phoenix. Setelan pertempuran yang bisa menahan serangan dari petarung peringkat kedua dan ketiga di papan peringkat ilahi, apakah itu mungkin? Apa jenis jas itu? Itu bahkan bisa menangkal bahan kimia Maya Industries. Seluruh dunia akan gempar jika berita keluar. Itu penemuan yang luar biasa. Semua orang tidak percaya pada kenyataan bahwa Battle Suite dapat memblokir serangan apapun dari atas papan peringkat ilahi selain peringkat 1. Peringkat 1 terlalu kuat dan tidak ada yang tahu mengapa. Bahkan setelah 10 tahun penelitian, masih belum ada temuan. Konon, petarung peringkat kedua bisa diteliti, jadi mereka hanya bisa menggunakannya sebagai dasar penelitian. Mereka berharap tentang hal itu, sedangkan meneliti yang pertama hanya membuat mereka putus asa. Namun, mekanisme pemblokiran serangan masih dalam tahap percobaan. Kami membutuhkan sukarelawan untuk membantu menjalankan lebih banyak tes untuk memastikannya. Tapi sepertinya tidak banyak sukarelawan karena mereka bisa kehilangan nyawa selama tes. Phoenix menghela nafas. Saat ini, Battle Suite yang paling banyak dilalui adalah eksperimen dengan serangan dari 20 level teratas. Apapun yang lebih tinggi dari itu semua hanyalah teori-teori yang berada dalam tahap percobaan. Edmund masih mencari sukarelawan karena dia tidak mengizinkan anak buahnya sendiri untuk berpartisipasi dalam percobaan. Dengan koneksi kita seharusnya bisa mendapatkan salah satu Battle Suite itu. Itu bisa mengurangi beberapa bahaya bagi bos saat dia masih berlatih. Petik 2. Melihat bos itu bekerja keras, mari kita dapatkan satu untuknya. Ya, kita harus mendapatkannya, demi Levi, Phoenix dan yang lainnya bersedia mencoba dan memintanya dari Edmund. Bab 2354 Batas Pertahanan. Setelah beberapa hari, Levi muncul lagi, bukan karena dia memiliki terobosan signifikan, tetapi karena organisasi suci menghubunginya. Mereka mengatakan kepadanya bahwa, perwakilan dari Maya Industries ingin bertemu dengannya dan berbicara tentang kerjasama. Itulah alasan mengapa Levi muncul kembali. Dia perlu memikirkannya sebelum dia memberi mereka jawaban. Begitu dia muncul, Phoenix dan yang lainnya segera datang mencarinya. Bos, seberapa banyak kamu telah meningkat setelah semua kerja keras yang kamu lakukan? Kirin bertanya. Itu tidak penting. Yang penting dia berusaha, kata naga Azure. Bos, ikut kami ke industri Garnison. Kami punya hadiah untukmu. Semua orang berkata dengan penuh semangat. Tentu, pada akhirnya, bahkan Zoe dan Floyd ikut. Setiap orang memiliki minat yang kuat pada setelan pertempuran khusus yang diproduksi Garrison Industry. Ketika mereka sampai di laboratorium Garrison Industry, Edmund muncul.
Dia telah mencoba untuk mendapatkan sukarelawan baru-baru ini untuk menguji kemampuan pertahanan baju perang, jadi dia berada di markas Garrison Industry selama beberapa hari terakhir. Hah? Kenapa kalian ada di sini? Edmund bertanya. Kami di sini untuk mengambil setelan itu, Tuan. Anda telah memberi kami kata-kata Anda. Naga Azure dan yang lainnya berkata. Edmund mencibir setelah melihat Levi. Kalian ingin setelan untuk Levi? Ya, Azure Dragon dan ekspresi lainnya menjadi gelap. Berbohong tidak ada gunanya dalam situasi itu. Aku berjanji pada kalian karena kupikir kalian akan menggunakannya sendiri. Saya tidak akan pernah mengatakan itu jika saya tahu itu untuk orang luar. Kata Edmund. Azure Dragon dan yang lainnya terdiam karena fakta yang diketahui bahwa Battle Suite hanya dapat dikeluarkan untuk anggota staf industri Garnison. Orang luar sangat dilarang. Dan dari perspektif Garrison Industry, Levi adalah orang luar. Menurut aturan, dia tidak bisa memiliki baju perang. Tuan, saya tahu orang luar tidak dapat memilikinya, tetapi bos kami bukan orang luar. Phoenix berkata setelah dia menyadari sesuatu. Dia masih pendiri Garrison Industry. Itu membuatnya setidaknya menjadi anggota staf internal. Itu benar, Tuan. Itu membuatnya menjadi anggota staf. Yang lain menimpali. Edmund tertawa setelah mendengar itu. Itu cukup merepotkan, bukan begitu? Mengapa kita tidak membiarkan semua orang di industri Garnison memilih itu? Ekspresi Azure Dragon dan yang lainnya semakin gelap setelah mendengar apa yang dikatakan Edmund. Jika mereka melakukan apa yang dikatakan Edmund, mereka tahu pasti bahwa lebih dari 80% staf industri Garnison tidak akan mengakui bahwa Levi adalah bagian dari mereka. Yang mengatakan, melihat bahwa dia memang pendiri industri Garnison, aku akan memberinya kesempatan. Terima kasih Pak, seru semua orang. Jangan berterima kasih padaku. Aku punya satu syarat. Edmund berhenti sejenak. Aku sudah mencari sukarelawan untuk menguji batas pertahanan dari Battle Suite. Mendengar itu, kegembiraan di wajah semua orang segera memudar. Jadi ada tangkapan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi Levi setelan itu secara gratis jika dia mau memakainya untuk tujuan eksperimen kita. Edmund mencibir. Kami tidak bisa melakukan itu, Pak. Itu terlalu berbahaya. Bagaimana jika tidak bisa menahan batas teoretis? Bukankah sukarelawan itu akan tercabik-cabik? Azure Dragon dan yang lainnya tidak bisa menerima kondisi tersebut. Edmund mengangguk. Kamu benar, dan itulah mengapa sukarelawan sangat sulit didapat. Tapi demi sains, kami membutuhkan seseorang untuk melakukannya sehingga kami bisa mendapatkan hasil yang paling akurat. Ini tidak akan berhasil. Kami tidak tertarik pada apapun yang mengancam jiwa. Ayo pergi. Kami tidak membutuhkan setelan itu. Tak satu pun dari yang lain setuju dengan kondisi Edmund. Edmund mencibir. Baik-baik saja maka, aku menghormati keputusanmu. Tidak apa-apa. Saya menerima. Biarkan aku mencoba setelan itu. Levi berseru entah dari mana. Dia setuju karena dia pikir itu bermanfaat bagi Erudia jika pengembangan baju perang itu berhasil. Tidak ada alasan baginya untuk tidak mencobanya. Bab 2355 mengujinya dengan tinjuku. Sejujurnya, Levi mengira dia bisa menggunakan tinjunya untuk membantu menguji kemampuan pertahanan apapun. Mereka hanya perlu melihat apakah item yang dimaksud dapat menahan satu pukulan darinya. Menurut standar Levi, bahkan pedang Skyward dan pedang Terra tidak memenuhi syarat karena dia mematahkannya dengan menjentikkan jarinya. Baginya, senjata-senjata itu hanyalah besi tua. Baiklah, apakah kamu hanya ingin aku meninju jas itu dan menghancurkannya? Levi bertanya dengan serius. Itu adalah jenis ujian dalam pikirannya. Tentu saja tidak. Apa yang akan dilakukan? Saya ingin Anda memakainya dan diserang untuk melihat menguji tingkat pertahanan jas itu, mengerti? Edmund mencibir. Tentu-tentu. Mari kita selesaikan ini dengan. Levi melakukan itu terutama untuk teman-temannya, jadi dia tidak keberatan dengan semua itu. Dia pikir dia akan mengakui kekuatan Garrison Industry jika tes itu benar-benar melukainya dalam kapasitas apapun. Bos, ini berbahaya. Ayo pergi saja. Mereka ada di sana untuk mendapatkan rasa aman bagi Levi, lapisan keamanan lainnya. Tapi sekarang, Levi menghadapi bahaya yang mengancam jiwa bahkan sebelum mereka mendapatkan keamanan yang mereka inginkan. Tidak apa-apa, biarkan aku mencoba. Levi tersenyum. Setelah itu, Levi pergi ke lab tertentu dan mengenakan Battle Suite.
Jas itu sangat berbeda dari baju besi kikuk yang dia bayangkan. Itu bahkan lebih tipis dari kemeja biasa dan sangat ringan. Tidak ada rasa beban ketika Levi memakainya, dan itu sangat nyaman. Tidak buruk sama sekali, komentar Levi. Teknologi modern benar-benar sesuatu. Saat ini masih ada kekurangannya. Yang utama adalah setelan itu hanya bisa digunakan untuk bertahan. Kami masih belum dapat menemukan cara untuk memasukkan sistem senjata ke dalamnya. Edmund tampak agak bermasalah dengan pemikiran itu. Bertahan juga merupakan bentuk menyerang. Levi berkata dengan tenang. Edmund tiba-tiba tersenyum. Dengarkan itu. Itu adalah seseorang yang tahu apa yang dia bicarakan. Kemudian, Levi mengenakan baju perang dan berjalan ke tempat pengujian yang sangat besar. Tempat pengujian itu terletak beberapa ribu kaki di bawah tanah. Setelah para peneliti membawa Levi ke posisi yang ditentukan, mereka membersihkan sekitarnya. Ledakan. Gerbang tempat pengujian ditutup, dan semua orang memperhatikan Levi melalui jendela kaca. Mereka semua mengepalkan tangan, merasa gugup tentang apa yang akan terjadi. Di sisi lain, Levi tenang seperti mentimun dan melihat sekeliling pada struktur tempat pengujian. Di depannya, sekitar 500 meter jauhnya, ada lubang raksasa. Pak, semuanya sudah siap. Apakah kita akan memulai tesnya? Salah satu peneliti bertanya. Baik, ayo mulai, kata Edmund. Ke level mana kita menetapkan peringkat bahaya serangan itu? Tanya peneliti. Karena mereka sudah menguji dengan 20 tingkat serangan teratas, industri garnisun sebenarnya dapat mencoba 10 besar. Atur secara maksimal. Tiru serangan terkuat dari petarung peringkat kedua dan ketiga di papan peringkat ilahi dan lemparkan ke Levi, kata Edmund dingin. Karena kami memiliki sukarelawan, kami mungkin juga menguji batasnya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat orang yang menduduki puncak daftar itu, bahkan Edmund. Tapi dia mampu menyimpulkan dan mereproduksi serangan yang mirip dengan petarung peringkat kedua dan ketiga berdasarkan kekuatannya sendiri serta banyak kekuatan petarung lainnya. Variansnya tidak akan lebih dari 1%. Konon, mereproduksi serangan itu membutuhkan material energi dalam jumlah besar. Mereka perlu diubah menjadi energi super untuk melepaskan serangan kuat itu. Tuan, bukankah ini sedikit berlebihan? Setting max di tes pertama. Mengapa kita tidak melakukannya dengan lambat dan mulai dari 10 besar? Kita bisa perlahan naik setelah itu. Keputusan Edmund membuat takut Azure Dragon dan yang lainnya. Bagaimanapun, itu masih ujian, yang berarti ada risiko. Jika Battle Suite gagal, Levi akan berada dalam bahaya besar. Kami tidak ingin melakukan ini lagi. Anda bisa menyimpan jas itu. Biarkan dia keluar sekarang. Sedang pergi. Zoe sangat marah ketika dia mendekati pintu. Namun demikian, Edmund menghentikannya. Kamu tidak bisa. Setelah dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Bab 2356 sekelompok tidak tahu. Edmund tidak akan membiarkan seorang sukarelawan gratis lolos begitu saja dari tangannya. Mulai tes. Teriaknya sambil menahan Zoe. Dan dengan demikian, tes dimulai. Segera, mereka mendengar dengungan mengerikan yang mengguncang bumi tempat mereka berdiri. Kemudian, lapisan armor mulai menutupi dinding tempat pengujian untuk memastikan keamanan lab karena serangan yang dilakukan dapat menghancurkan segalanya. Pada saat itu, lubang di depan Levi mulai bersinar dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Di dalamnya, bahan energi kelas tinggi dikumpulkan dan diubah menjadi aliran energi yang kuat yang pada dasarnya disamakan dengan serangan habis-habisan dari petarung peringkat kedua dan ketiga di papan peringkat ilahi. Itulah betapa menakjubkannya teknologi modern. Tidak mungkin menghasilkan energi seperti itu di masa lalu. Penemuan Daisy de Jared sudah menjadi puncaknya saat itu, tapi sekarang, segalanya jauh lebih menakutkan. Tingkat mereka adalah liga terpisah. Semua orang bergidik ketika mereka merasakan gempa bumi di bawah mereka. Itu membuat orang-orang merinding karena itu terdengar seperti serangan yang menghancurkan jiwa. Bagi mereka, satu serangan itu bisa melenyapkan mereka dari muka bumi. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Bukan Zoe, bukan Floyd, dan bukan orang lain. Bahkan Edmund harus tunduk pada kekuatan mengerikan itu. Itu adalah sesuatu yang tak terbayangkan bagi mereka. Pada saat itu, semua orang kehilangan kepercayaan mereka pada setelan pertempuran. Getaran itu semakin keras. Pada tahap akhir pengisian,
semua energi yang diubah menyatu menjadi satu sinar tunggal dan meledak lurus ke arah Levi. Ledakan. Tidak ada yang berani melihat sinar yang menyilaukan seperti matahari. Sinar itu bukanlah sesuatu yang ingin dihadapi siapapun, jadi semua orang memejamkan mata. Namun, Levi hanya meringkuk bibirnya. Baginya, sinar itu hanyalah sebuah obor. Aku bahkan tidak bisa menggunakan ini untuk menggaruk punggungku. Mendiang Kaisar Kegelapan bisa melakukan lebih dari ini. Bagaimana mereka bisa takut akan hal ini? Sungguh sekelompok yang tidak tahu apa-apa. Levi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Pada saat itu, yang ingin dia lakukan hanyalah menguji perlindungan yang diberikan oleh Battle Suit itu. Bisakah itu benar-benar menangani ini? Ledakan. Sinar itu menghantamnya. Ledakan. 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 Serangkaian ledakan terjadi segera setelah balok mendarat di Levi, dan rasanya seperti seluruh tempat pengujian akan runtuh. Jika bukan karena lab berada di bawah tanah, seluruh Erudia akan disiagakan oleh keributan itu. Cahayanya begitu terang sehingga tidak ada dari mereka yang bisa membuka mata mereka. Itu mengerikan, untuk sedikitnya. Setelah itu, ketika debu mereda, semua orang tercengang melihat Levi masih berdiri di sana seolah-olah tidak ada yang terjadi. Battle Suit itu bahkan tidak memiliki goresan di atasnya. Kita berhasil. Kami benar-benar melakukannya. Semua peneliti sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Battle Suit telah menahan serangan bertenaga penuh dari petarung peringkat kedua dan ketiga di papan peringkat ilahi. Itu adalah terobosan besar yang mungkin membawa angin perubahan dan membuka babak baru bagi peradaban modern. Meskipun Edmund kuat, jarak antara dia dan tiga petarung teratas di papan peringkat ilahi masih sangat besar. Tapi dengan baju perang, dia akhirnya bisa berhadapan dengan mereka. Dengan setelan pertempuran kaliber itu, industri garnisun akan memiliki masa depan yang cerah di depan mereka. Itu telah menjadi alat tawar-menawar mereka. Sebuah chip tawar-menawar yang dapat memberi mereka keuntungan yang tak terbayangkan di masa depan karena masa depan adalah tentang memiliki sumber daya paling banyak. Battle Suit tidak diragukan lagi akan menjadi kartu truf Edmund. Zoe dan yang lainnya juga senang karena Levi tidak terluka dan mereka mendapatkan Battle Suit gratis darinya. Tuan, Anda akan menepati janji Anda, kan? Bos melakukan tes. Tolong beri dia salah satu jas itu. Azure Dragon dan yang lainnya berseru. Tidak masalah. Saya orang yang menepati janji saya. Pada saat itu, Levi keluar setelah mengambil Battle Suit. Apakah itu luar biasa? Ingin saya mengujinya. Petik 2. Bab 2357 peringkat terendah mendapat itu. Levi menatap kelompok yang tidak mengerti itu. Dia tidak tahan lagi dan ingin menunjukkan kepada mereka bahwa baju perang hanyalah selembar kertas tipis, bahwa dia bisa merobeknya menjadi potongan-potongan dengan mudah. Edmund mencibir. Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan merobeknya menjadi dua, tentu saja, kata Levi. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Mereka memandangnya seolah dia orang bodoh. Hanya orang bodoh yang akan mengatakan hal seperti itu. Tidak ada orang normal yang akan mengatakan hal seperti itu. Memang benar bahwa Battle Suit itu ringan dan tipis, tetapi semua bahan yang digunakan untuk membuatnya memiliki kualitas dan kelangkaan tertinggi. Hanya bahannya saja yang melampaui apapun yang berkelas dirgantara. Itu bisa menahan suhu ekstrim dan menangkal bahan tajam serta segala macam serangan dari petarung top di papan peringkat ilahi. Ini adalah inti dari teknologi modern dan kuno. Itu tidak bisa dihancurkan. Terus terang, tidak ada seorang pun di industri garnisun yang bisa meninggalkan goresan di atasnya tidak peduli apa yang mereka lakukan atau peralatan apa yang mereka gunakan. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa melakukan apapun untuk itu. Hasilnya barusan adalah buktinya. Bahkan serangan kuat itu tidak bisa melakukan apapun, apalagi tangan kosongmu. Apa lelucon? Jadi, semua orang tertawa ketika Levi mengucapkan kata-kata itu. Mereka semua mengira dia terdengar seperti orang bodoh. Namun demikian, itu semua hanya pendapat mereka. Bagaimanapun, Levi seperti dewa. Jadi, kamu tidak percaya padaku, kan? Levi baru saja akan merobek baju perangnya ketika Zoe dan yang lainnya menghentikannya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Terima kasih untuk jasnya, Jenderal. Kami akan pergi sekarang. Petik 2. Zoe khawatir Edmund akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia dengan cepat menyeret Levi keluar dari sana bersama dengan baju perangnya dan pergi bersama yang lain. Saat ini,
Edmund masih terjebak dalam hasil tes, jadi dia tidak peduli apa yang dilakukan Levi atau kemana dia pergi. Kenapa kalian tidak memiliki baju perang ini? Lagi pula aku tidak terlalu membutuhkannya. Levi ingin memberikan jas itu kepada murid dan teman-temannya sehingga siapapun yang membutuhkannya bisa memakainya. Itu adalah item yang berguna bagi mereka karena tidak ada seorang pun di Divine Leaderboard yang bisa melukai mereka jika mereka mengenakan Battle Suit, selain Levi, tentu saja. Tidak mungkin. Anda menyimpannya, bos. Petik 2. Ya, kami berusaha keras untuk mendapatkannya. Semua karena kami ingin Anda aman. Secara alami, tidak ada yang menerima. Mendengar itu, Zoe tersenyum. Bagaimana dengan ini? Ayo berikan baju perang itu kepada orang yang paling membutuhkannya, oke? Hah? Semua orang tercengang. Tidak ada yang menangkap maksud Zoe. Apa maksudmu, Zoe? Siapa yang paling membutuhkannya? Kura-kura hitam bertanya dengan gumaman. Itu akan menjadi orang terlemah di sini, tentu saja. Mari kita gunakan peringkat kita di papan peringkat ilahi dan papan peringkat sementara sebagai referensi. Orang dengan peringkat terendah akan menjadi orang yang paling membutuhkan setelan itu. Baik, Zoe melamar. Saya setuju. Dengan begitu, kita tidak perlu berjuang untuk itu. Semua orang akhirnya mengerti dari mana Zoe berasal. Dia ingin membuat Levi mempertahankan pakaian perangnya dan terus membencinya. Baik, mari kita lihat siapa yang peringkatnya paling rendah. Semua orang melanjutkan untuk mengatakan peringkat mereka, dan akhirnya, semua mata tertuju pada Levi. Bos berada di peringkat ke-7000 di papan peringkat sementara. Dia yang terendah di antara kita semua, jadi dia bisa mempertahankan setelan perangnya. Semua orang tampak puas dengan hasil itu, jadi Levi tidak punya pilihan selain menerima jas itu dan membawanya kembali. Ketika dia kembali ke tempatnya, Levi melihat lebih dekat pada Battle Suit itu. Sepertinya masih ada ruang untuk perbaikan. Ini belum sempurna. Sementara dia berbicara, Levi menerapkan beberapa kekuatan dengan tangannya. Meninggal dunia, setelan pertempuran khusus langsung hancur berkeping-keping. Sebenarnya, Levi hanya ingin mengujinya, tapi itu lebih lemah dari yang dia bayangkan. Dan pada saat itu juga, Zoe masuk dan melihat apa yang terjadi. Bab 2358 minta mereka untuk datang melihatku. Ledakan. Zoe benar-benar tercengang. Dia hampir jatuh ke tanah setelah melihat potongan-potongan baju perang yang hancur. Bagaimana ini terjadi? Apa yang terjadi di sini? Zoe bertanya dengan suara gemetar. Aku merobeknya, jawab Levi. Betulkah? Aku tidak percaya padamu. Zoe menggelengkan kepalanya dengan keras. Jika dia datang lebih cepat, dia akan melihat saat Levi menghancurkan jas itu. Tapi sayangnya, dia terlambat beberapa detik, jadi yang dia lihat hanyalah potongan-potongan jas yang menutupi lantai. Oleh karena itu, dia menolak untuk percaya bahwa Levi melakukan itu bagaimanapun caranya. Saya mendapatkannya. Zoe tiba-tiba berseru. Apa yang kamu dapatkan? Levi penasaran. Kostumnya hancur karena mengalami terlalu banyak kerusakan dari tes. Itu sudah rusak di lab. Meskipun terlihat oke, interiornya benar-benar hancur. Jika Anda merobeknya dengan kekuatan belaka, itu hanya akan berubah menjadi dua bagian. Bagaimana itu bisa hancur berkeping-keping seperti ini? Zoe menganalisis situasinya. Levi tertawa setelah mendengar itu. Itu karena aku kuat dan bisa menghancurkannya dengan mudah. Tidak, aku yakin suit itu tidak bisa menahan serangan tadi dan sudah hancur sebelum kita kembali. Kemudian, Zoe tampak seperti menyadari sesuatu ketika dia menoleh ke arah Levi, tercengang. Apakah kamu sudah tahu bahwa itu dihancurkan di dalam? Jadi itu sebabnya kamu bilang kamu ingin mencoba merobeknya. Zoe tiba-tiba teringat permintaan Levi untuk menguji baju perang dengan merobeknya menjadi dua dengan tangan kosong. Tidak ada yang memperhatikan permintaan itu saat itu. Tapi sekarang, bagi Zoe sepertinya Levi ingin menggunakan kesempatan itu untuk pamer, tapi dia menghentikannya sebelum dia bisa mulai. Kau sebenarnya kekanak-kanakan, Levi. Bagaimana kamu bisa mendapatkan ide itu? Kata Zoe. Meski begitu, ini tetap menguntungkan kami. Setidaknya Garrison Industry mengetahui batas Battle Suit. Aku akan segera memberitahu mereka. Zoe segera berlari, meninggalkan Levi tanpa kesempatan untuk menjelaskan. Levi merasa pasrah. Setelan itu baik-baik saja. Saya merobeknya hanya karena saya bosan. Jadi,
jadilah. Levi menggelengkan kepalanya tanda menyerah. Dia pikir Zoe menyampaikan informasi yang salah ke Garrison Industri bukanlah hal yang buruk. Mereka akan berpikir bahwa Battle Suite tidak dapat menangani batas absolut dan berusaha untuk meningkatkannya lebih jauh, membuat suite dengan kemampuan bertahan yang lebih tinggi. Memang, semuanya berjalan sesuai dengan asumsi Levi karena Zoe segera menghubungi Garrison Industri untuk memberitahu mereka tentang penghancuran setelan itu karena tidak dapat menangani serangan itu. Edmund dan semua peneliti percaya padanya. Karena bahan dan semua aspek lain dari baju perang itu langka dan berharga, Edmund berpikir akan buruk jika mereka terus menggunakannya untuk bereksperimen. Selain itu, tidak ada lagi relawan setelah upaya yang gagal itu. Mereka tidak mampu untuk menjalankan tes lain. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk hanya fokus pada peningkatan batas setelan pertempuran. Namun demikian, Edmund memberi Zoe baju perang lain sebagai tanda penghargaan atas informasi yang dia berikan. Jika bukan karena dia, Edmund kemungkinan besar akan mengenakan setelan itu untuk menantang para petarung papan atas di papan peringkat ilahi. Dia akan kehilangan nyawanya jika itu terjadi. Edmund tidak tahu bahwa informasi Zoe sepenuhnya salah. Sama seperti itu, Zoe kembali dengan setelan pertempuran lain, membuat Levi terdiam. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan sekarang selain mengenakan setelan itu. Setelah itu, dia harus pergi menemui orang yang bertanggung jawab atas Maya Industries. Levi memikirkannya dan memutuskan untuk meminta orang-orang dari Maya Industries untuk menemuinya di Erudia. Kabar tersiar dan mengejutkan banyak orang. Mengapa Kaisar Kegelapan dan petinggi industri Maya bertemu di Erudia? Alasan Levi memberi Deathfin adalah alasan yang sederhana. Dia malas. Bab 2359 Mengapa kamu di sini? Tidak ada yang mengerti mengapa industri Maya dan organisasi suci memilih untuk bertemu di Erudia. Itu tidak masuk akal. Terlebih lagi, baik orang-orang di industri Maya maupun organisasi suci tidak tahu alasannya. Mengapa Erudia? Selain itu, beberapa pembantu Kaisar Kegelapan benar-benar tahu bahwa dia takut memasuki Erudia. Kenapa sekarang? Yang mengatakan, mereka bisa sedikit mengerti mengapa. Bagaimanapun, Kaisar Kegelapan terlalu kuat. Dia berada di puncak papan peringkat ilahi, orang yang sama yang memaksa Maya Industries untuk bernegosiasi. Jadi, lokasi yang mereka pilih untuk bertemu adalah di Northampton, menyebabkan Northampton menjadi pusat perhatian semua orang. Zoe sangat senang ketika dia berpikir bahwa Kaisar Kegelapan memilih lokasi itu karena dia. Sayang sekali guru tidak menerimamu sebagai murid. Anda pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Zoe menatap Levi dan menghela nafas. Tapi guru tidak akan menerimamu apapun yang terjadi. Jadi, Anda harus bergantung pada diri sendiri dan berlatih keras. Evie sudah membuka jalannya sendiri. Zoe masih memiliki kepercayaan pada Levi. Dengan tenggat waktu 3 bulan yang semakin dekat, Zoe yakin bahwa Levi akan menyadarinya. Namun, Levi mencibir. Aku hanya punya satu tuan. Tidak ada orang lain yang layak menyandang gelar itu kecuali dia. Belum lagi aku adalah Kaisar Kegelapan. Pertemuan Kaisar Kegelapan dengan industri Maya di Erudia adalah kesepakatan besar, jadi The Cardinal Hall berpikir keras setelah mengetahuinya. Saat ini, hal-hal sedikit sensitif di Erudia, jadi waktunya tidak tepat. Selain itu, Kaisar Kegelapan juga menjadi masalah. Edmund dan para jenderal ilahi semua mendengar tentang legenda Kaisar Kegelapan. Aula Kardinal sebenarnya memiliki aturan yang melarang Kaisar Kegelapan memasuki Erudia. Tidak ada yang tahu detail tentang itu, tapi itu masalah. Apakah kita menghentikan Kaisar Kegelapan? Atau kita biarkan saja dia masuk? Bisakah kita menghentikannya jika kita mau? Dia peringkat pertama di papan peringkat ilahi. Ini tidak akan mudah. Mereka semua terjebak dengan satu masalah itu. Tak lama kemudian, hari pertemuan mereka tiba. Kepala suku Maya Industries tiba di Northampton dengan seluruh tim elit mengawalnya. Kapal perang mereka berlabuh di perairan internasional untuk menunggu mereka. Mereka benar-benar mengirim semua elit yang mereka bisa karena mereka waspada terhadap Erudia. Adapun organisasi suci, Levi adalah satu-satunya yang muncul. Pada malam sebelumnya, Deathfin dan kawanannya telah bergegas ke Northampton. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Levi. Kami lupa memberitahumu sesuatu. Mendiang Kaisar Kegelapan sebenarnya tidak berani menginjakan kaki ke Erudia saat itu,
terutama sebelum dia menggabungkan pedang langit dan pedang tera. Dia memberitahu kami bahwa dia takut pada seseorang. Kami khawatir Anda mungkin menarik perhatian orang itu karena Anda menggunakan identitas Kaisar Kegelapan untuk muncul di Erudia, kata Deathfin dan yang lainnya. Meskipun kami tahu seberapa kuat dirimu, masih lebih baik aman daripada menyesal. Levi tersenyum. Tentu, saya mengerti. Tidak apa-apa. Ada baiknya aku benar-benar bisa melihat siapa orang itu. Mungkin dia bisa membantuku mengungkap lebih banyak rahasia. Baik-baik saja maka. Hati-hati saja. Oke, kata yang lain. Aku hanya ingin melihat siapa kepala suku Maya Industries itu. Itulah satu-satunya alasan Levi menerima undangan rapat. Dia membayangkan bahwa jika kepala suku adalah salah satu anggota Lab of Gods, teorinya bisa dibenarkan. Bahwa Lab of Gods masih ada. Levi. Tiba-tiba, Zoe memanggilnya dan berjalan langsung ke rumah Levi. Hah? Kenapa kalian ada di sini? Bab 2360 mencari aku. Zoe melihat Deathfin dan yang lainnya dan merasa bingung. Lagi pula, dia tidak diberitahu tentang kunjungan itu. Hah? Menguasai. Kenapa kamu di sini juga? Zoe melihat sosok yang memakai topeng. Levi tahu dia tidak punya waktu untuk bersembunyi, jadi dia secara naluriah memakai topeng itu. Oh, kamu datang lebih awal. Saya pikir Anda akan tiba besok. Zoe sangat senang. Aku punya hal untuk didiskusikan dengan mereka, jadi kamu harus pergi sekarang. Setelah Zoe pergi, Levi memberitahu Deathfin dan yang lainnya untuk waspada sebelum meminta mereka pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, Zoe kembali. Hah? Kemana mereka pergi? Dia bingung. Siapa yang Anda bicarakan? Levi terdiam sejenak. Tuan baru saja mengadakan pertemuan di sini, kata Zoe terus terang. Kenapa aku tidak melihat mereka saat itu? Levi bertanya dengan sengaja. Dengan kemampuan guru, kamu pasti tidak akan melihatnya jika dia tidak menginginkanmu. Zoe berbicara dengan bangga. Apakah Anda percaya jika saya memberitahu Anda bahwa guru masih di sini? Kami hanya tidak bisa melihatnya, itu saja, tambah Zoe. Aku percaya kamu. Tidak mungkin Levi tidak akan mempercayainya karena dia benar-benar duduk di sana. Mendesah. Akan sangat bagus jika guru tinggal bersama kita, bukan? Dengan begitu, tidak ada yang berani main-main dengan kita, keluh Zoe. Tidak apa-apa, aku di sini. Itu adalah hal yang sama. Tidak ada yang akan mengacaukan keluarga kita. Levi tersenyum. Kamu, aku menantikan hari itu. Saya harap itu datang lebih cepat. Ketika keduanya sedang berjalan-jalan di halaman, mereka tiba-tiba mendengar keributan di luar dan pergi untuk melihat. Ada banyak orang di luar manor, banyak di antaranya, yang dikenali Levi dan Zoe. Orang-orang seperti Minka, dan Asura, ditemani bawahannya Zar, Bolgun, dan Talon. Ada lebih banyak wajah yang dikenalnya. Mereka sekarang dikenal sebagai Aliansi Erudian, kan? Salah satu dari 10 faksi besar di Erudia di mana para pejuang elit berkumpul untuk melawan beberapa klan kuno. Aliansi Erudian bahkan dapat dikenal sebagai pemimpin dari 10 faksi besar di Erudia. Tidak ada pemimpin tunggal dalam aliansi. Sebaliknya, ada 6 orang yang bertanggung jawab. Minka dan Asura adalah 2 dari mereka. Apa yang kalian lakukan di sini? Zoe bertanya di tempat, melihat mereka dengan hati-hati. Jika aku tidak salah, mereka seharusnya ada di sini untukku, kata Levi dengan seringai di wajahnya. Dia sudah menebak untuk apa mereka ada di sana. Selain aliansi Erudian, lebih banyak faksi yang berbaris di belakang mereka, dan mereka semua tampaknya memiliki tujuan yang sama. Maaf, tapi kali ini kamu salah. Kami tidak mencari Anda. Aku bisa melangkah lebih jauh dengan mengatakan ini bukan urusanmu, kata Asura dengan bangga. Minka dan Asura semuanya elit di bagian atas papan peringkat ilahi, bahkan lebih kuat dari Kirin. Oleh karena itu, mereka adalah sekelompok sombong. Mereka hanya menyapa Levi untuk menunjukkan rasa hormat. Dewa Perang, mari kita memanggil Anda itu untuk saat ini. Era Anda hilang. Ini tidak sama seperti sebelumnya di mana semua orang ingin bertemu denganmu. Saat itu, kamu adalah seseorang yang diinginkan oleh bos kami. Tapi sekarang, bahkan kami tidak tertarik padamu, apalagi orang lain. Berdasarkan kekuatan kami, kamu bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan kami. Zar, Bolgun, dan Talon tidak kenal lelah karena mereka juga berada di papan peringkat ilahi.
Meskipun peringkat mereka agak rendah, itu masih papan peringkat ilahi. Aku sudah mendengar tentang situasimu, kata Mingka dengan perasaan campur aduk saat dia melihat ke arah Levi. Anda harus bekerja keras dan memanfaatkan peluang di era baru ini. Peringkat 7/1000 di papan peringkat sementara terlalu rendah, bahkan untuk standar Anda. Jika Anda butuh bantuan, katakan saja. Saya akan memberi Anda buku teknik apapun yang Anda butuhkan. Asura mengangguk dan menimpali, aku juga. Bersambung.